Ya, belakangan ini jadi sorotan ini, Pak Jejen, di mana kampus ini kampus ternama ya, ada juga berbuat asusila bagaimana Pak Jejen melihatnya? Baik, Mas Lukman. Jadi eh, fenomena ini Hmm, menunjukkan pentingnya orientasi pendidikan tinggi kita ya, eh, melakukan evaluasi mendasar bahwa tentu saja bukan berfokus pada pencapaian akademis ya, ya. hmm, Prestasi-prestasi akademis non akademis, tetapi juga yang paling utama justru bagaimana memastikan mahasiswa kita punya kecerdasan emosional, hmm, punya kapasitas individu di dalam pengendalian hawa nafsu kita yang hmm, tentu harus dijaga sampai pada saat yang tepat dan kepada pasangan yang tepat. Karena hal ini untuk Indonesia itu memang terkait dengan bagaimana mahasiswa punya ketaatan pada bukan saja pada norma-norma agama, tetapi nilai-nilai sosial yang kita anut gitu ya, sebagai bangsa Timur. hmm, Jadi ini mengingatkan kita bahwa kita jangan lengah fokus pada pencapaian-pencapaian yang bersifat akademis, mengabaikan justru hal yang paling utama yang dimiliki oleh para mahasiswa kita adalah kematangan emosional ya, karakter, sifat-sifat atau sikap-sikap yang menunjukkan kapasitas mereka untuk mampu mengendalikan emosi mereka, hmm. hawa nafsu. Nah, ini Pak Jejen, kalau kita lihat kan ini kampus begitu luas gitu ya. Mungkin juga apakah pengawasan ataupun ini luput dari perhatian lokasi-lokasi ataupun gedung-gedung yang memang jadi akhirnya dimanfaatkan untuk tindak asusila para mahasiswa ini. Tapi ditahan dulu Pak Jejen, kita sapa pendengar boleh ya? Yang sudah Boleh. bergabung, ada Pak Junaidi di Makassar. Pak Junaidi. Selamat malam, Bu Lukman. Malam Pak, silakan. Ini sangat-sangat mengerikan ini Hmm. masalah ini asusila. Saya ini apalagi kalau di kampus-kampus kita ini yang ada di seluruh penjuru Indonesia, ya bagaimanapun juga ini harus dosen itu harus dihukum keras-keras begitu, Bu Lukman. Dan saya tidak setuju kalau misalnya ada begitu. Ya, saya sebagai penyandang disabilitas ini, saya turut prihatin kepada mahasiswa-mahasiswa kita yang ada di mana saja berada. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin bisa ditanggapi Pak Jejen. Iya, jadi ada pandangan semacam Pak Junaidi di Makassar bahwa langsung maupun tidak langsung ini merupakan tanggung jawab dari para dosen ya, para pimpinan. Tidak salah, tetapi tentu variabel atau faktornya tidak hanya tadi kalau menurut Mas Lukman itu kelengahan sistemik ya, baik dari infrastruktur katakanlah CCTV kalau sekarang gitu kan, kemudian tentu saja staf kependidikan atau SPAM atau lembaga khusus yang menegakkan aturan di kampus gitu. Jadi bahwa ada andil ya, berapapun besar kecilnya dari para pendidik, kita juga tidak boleh menafikan itu. Tetapi tentu kalau secara komprehensif ini selain benteng pertama dari kapasitas mahasiswa ya untuk bisa mengendalikan hawa nafsu tadi, atau perilaku yang asusila itu, tetapi juga benteng kedua yang penting menurut saya Mas Lukman adalah dari sisi regulasinya gitu. Jadi bagaimana kampus itu mensosialisasikan, mendiseminasikan bahwa kampus tidak menoleransi misalnya perilaku asusila semacam itu. Dan ini harus terus disosialisasikan sehingga mahasiswa tuh punya gambaran efek dari perilaku mereka gitu. Ya mereka harus selalu diingatkan itu. Jadi benteng keduanya itu. Nah, benteng ketiga tentu saja kita juga harus memastikan lingkungan ya.
lingkungan atau ekosistem yang dibangun bukan saja di internal kampus, tetapi juga di lingkungan sekitar kampus. Ya, kita tahu bahwa sekarang budaya luar itu, ya, yang tadi saya bilang nilai sosialnya berbeda ya, nilai-nilai sosial kita Indonesia dengan di Barat misalnya. Nah itu kan sudah masuk sedemikian rupa, dapat diakses kapanpun dimanapun oleh para mahasiswa, sehingga hal-hal semacam itu juga harus perlu dibentengi. Misalnya dari sisi kementerian, bagaimana upaya kementerian untuk menghambat atau memutus situs-situs yang katakanlah tidak sesuai dengan nilai-nilai ketimuran kita, begitu. Akses terhadap pornografi, akses terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai dan norma kita itu harusnya diberikan sangat sempit, bisa diakses oleh mahasiswa atau anak-anak kita. Buat mereka yang tidak viral ini biasanya yang ditemukan sejauh yang Pak Jejen ketahui, sanksinya seperti apa, Pak? Mungkin kalau untuk yang viral kan pasti akan lebih tegas gitu ya, karena kan mencoreng nama kampus gitu. Tapi yang tidak viral ini yang biasanya ditemukan oleh pihak kampus sendiri, sanksinya sejauh mana? Tapi ditahan dulu Pak, ini kita ke pendengar lagi boleh ya Pak Jejen ya? Boleh. Ada Pak Arianto di Kutai Barat. Pak Arianto, malam. Selamat malam Om Lukman, selamat malam Pak Jejen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya prihatin Pak Jejen ya dengar begini nih di lembaga pendidikan kita, di perguruan tinggi, di pesantren, kok ada aja tindakan asusila. Ada judul film itu Pak Jejen ya, Om Lukman, kalau zaman dulu, Cintaku di Kampus Biru. Ada juga istilah ayam kampus Pak Jejen ya. Berarti kan gejala itu sudah lama ada itu Pak Jejen ya. Ayam kampus. Kalau saya ini tahunya ayam kampung sama ayam borel aja Om Lukman. Nah itu kan kenapa itu berarti kan sampai sekarang gejala itu muncul ya kan, belum bisa dihapus-hapus. Itu kan terkenal banget itu, saya aja bingung dulu apa ayam kampus itu. Malum saya ini kan orang awam, Om Lukman ya kan Pak Jejen ya. Pokoknya saya prihatin banget lah dengan di Kaltimnya aja ada itu dulu Pak Jejen, Om Lukman, dosen pelakunya terhadap mahasiswa. Jadi bukan hanya mahasiswa atau mahasiswinya aja, dosen juga terlibat dalam tindakan asusila ini. Baik. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, semalam. Silakan Pak Jejen. Iya, jadi Mas Lukman, ini kan fenomena gunung es ya. Apa yang hadir hari ini sebenarnya mencerminkan sedikit saja gambaran dari fenomena asusila di mahasiswa kita gitu kan. Karena itu kalau bicara tadi apa sanksinya, tentu mulai dari teguran ya, kemudian diskorsing, sampai yang paling fatal adalah dikeluarkan kan sebagai status mahasiswanya begitu. Tergantung level ininya gitu. Tapi memang kalau bicara masalah yang tidak terekspos oleh media, memang pasti jumlahnya sangat besar sekali ya fenomena gunung es itu. Karena itu tidak bisa berhenti hanya pada si mahasiswa yang terekam ini, tetapi harus kampus harus mulai melihat secara mendasar apakah regulasi yang ada, sanksi-sanksi yang ada, infrastruktur cukup memadai untuk mencegah ya, bukan kemudian ada kasus baru bertindak, tetapi bagaimana infrastruktur disiapkan sedemikian rupa, hard maupun soft, agar tadi meminimalisir atau mencegah perilaku-perilaku serupa terjadi gitu, tidak memberikan kesempatan ruang sedikit pun atau waktu juga kepada para mahasiswa untuk melakukan hal tersebut ya, apalagi di dalam kampus begitu, bukan di luar boleh, tetapi ya kalau di kampus seberani itu kan berarti ada kapasitas mahasiswa yang patut dikhawatirkan kan, sampai melakukannya di area kampus begitu. Nah, ini kita ketahui yang viral belakangan ini kan ada 2 kampus ya menjadi sorotan ya, Pak Jejen, yang di mana salah satu kampus ini justru ini sesama jenis ini yang jadi ramai juga. Artinya untuk bisa mendeteksi penyimpangan itu rasanya sulit ya, atau seperti apa Pak Jejen? Sebenarnya tidak sulit Mas Lukman, hanya kan ini
seperti di gray area ya, di wilayah abu-abu gitu. Sebenarnya di Indonesia tidak kan, misalnya misalnya yang pertama tadi kasus laki-laki bersama laki-laki kan di belahan dunia manapun kan itu debatable ya, itu yang pro dan kontra begitu kan. Tapi kalau untuk Indonesia kan sebenarnya sudah hitam putih ya, itu sudah jelas gitu. Nah, tentu saja di dalam hal ini yang diperlukan adalah ketegasan ya. Jadi political will, kampus dan ketegasan sebenarnya apakah dibolehkan atau tidak dibolehkan? Pasti jawabannya tidak ya, tidak dibolehkan semacam itu. Dan sekali lagi ini menjadi momentum untuk melihat kembali apakah kita cukup memadai infrastruktur yang kita miliki dan sekaligus juga benteng regulasi yang kita punyai. Jadi kalau ketemu kasus semacam ini apa tindakan kampus sehingga jelas gitu katakanlah sanksi langkah yang perlu dilakukan oleh kampus ketika melihat situasi seperti ini, termasuk juga bagi kampus-kampus yang lain sehingga jelas ya regulasi aturan mainnya, hukumnya jelas ketika menghadapi fenomena semacam ini. Ya, kalau kita tadi lihat ya, Pak Jajan singgung juga terkait dengan tanggung jawab kampus itu kan juga bukan memberikan pendidikan akademik yang berkualitas, namun juga melakukan pembinaan karakter dan juga etika. Nah, kalau dari dua kasus yang ada ini kan artinya apa? Bentuk kegagalan atau seperti apa, Pak Jajan? Begini, kalau kita membayangkan kampus ada sekian ribu mahasiswa ya, Mas Lukman. Sekali lagi tidak untuk mengecilkan 0,0% tidak, tapi maksudnya memang pertanyaannya adalah sekali lagi apakah kampus punya kapasitas infrastruktur dan regulatif untuk bisa katakanlah mengawasi bukan day to day tetapi secara sistemik ekosistem dia bisa menjangkau, dan tentu saja jawabannya pasti tidak karena sedemikian besar. Apalagi kalau dikaitkan dengan fenomena misalnya di kampus-kampus negeri misalnya itu kecenderungannya mahasiswanya semakin besar gitu. Nah, dengan jumlah katakanlah misalnya dosen, tenaga kependidikan yang sekian ratus atau ribu, sedangkan jumlah mahasiswanya sedemikian, dan kalau dosen itu Mas Lukman, pengalaman saya misalnya itu kan setelah selesai mengajar ya pulang gitu kan, atau tidak selalu ada di kampus gitu. Nah, mungkin ini juga menarik pertanyaan Mas Lukman bahwa diperlukannya sebuah tim khusus yang memang menjadi tadi ya monitoring ya, tugasnya monitoring terutama di tempat-tempat yang tadi tidak terpantau oleh CCTV misalnya. Jadi sekali lagi jawabannya menurut saya kampus tidak punya cukup infrastruktur sumber daya untuk selalu mengawasi day to day atau jam per jam, menit per menit jumlah mahasiswa yang sedemikian besar. Iya. Artinya kerentanan tindak asusila di ranah kampus ini memang terbuka, di samping tadi mungkin ada faktor relasi kuasa yang tidak seimbang, budaya diam dan juga takut melapor dan lain-lain, begitu ya Pak Jajan ya? Nah iya, bahwa rekaman itu bocor kan itu juga tadi ya sebenarnya fakta yang sesungguhnya kan pasti lebih dari itu gitu kan. Jadi untuk itu maka setiap kampus perlu duduk bareng lagi bagaimana sebenarnya langkah antisipasi ya agar tadi mahasiswa tidak punya kesempatan untuk melakukan tindakan yang seperti itu, karena kampus sesungguhnya ya seharusnya adalah tempat berdialektika, tempat mencari ilmu pengetahuan, mengembangkan ilmu pengetahuan, ya tempat di mana nilai-nilai luhur dijaga, dilestarikan, dikembangkan, sehingga anak-anak kita, mahasiswa-mahasiswa kita lahir sebagai individu yang bukan saja matang secara akademis, tetapi juga tadi kata Mas Lukman karakter dan punya nilai-nilai yang ajak ya. Ya, baik. Pak Jajan Musfah, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran bukan hanya dua kampus yang viral itu, tapi juga jadi mitigasi untuk kampus-kampus lain ya, Pak Jajan ya, agar tidak terulang kembali. Ya. Terima kasih, sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum. RRI, makasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar pemerhati pendidikan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jajan Musfah, kami berbincang bagaimana merekam tindak asusila di lingkungan kampus.